Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia dalam undang-undang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Substansi HAM Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak untuk kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak khusus bagi wanita. 10. Hak anak. Substansi pasal-pasal hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen dikualifikasikan berdasarkan hak sipil dan politik serta hak ekonomi sosial budaya. Kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: yang pertama, dalam pengaturan tentang hak asasi dalam Undang-Undang 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya, melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, terdapat ketentuan yang tidak memuat norma atau kaidah, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya bab mengenai asas-asas dasar. Yang ketiga, penempatan mengenai HAM anak dan HAM wanita yang dilakukan secara terpisah. Penempatan ini sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia internasional yang dibuktikan dengan adanya instrumen hukum internasional yang terpisah bagi anak dan wanita. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 yang tertulis, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak berkriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang tertulis, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Lalu ayat 2 tertulis, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dan selanjutnya, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 281 ayat 4 Tahun 1945, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Materi implementasi dalam masyarakat yang sudah sesuai. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak yang melekat pada diri seseorang sebagai makhluk Tuhan merupakan hak yang mutlak dan harus dilindungi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, terutama hak untuk hidup dan hak untuk kehidupannya. Hal ini terlihat dalam pasal 280A, pasal 28A UUD 1945. Hasil perubahan kedua menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hakikat hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada
diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati dan melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jelaskan implementasi hukum HAM di Indonesia dalam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM di tengah masyarakat Indonesia merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia di tengah masyarakat. Implementasi kasus pelanggaran HAM terdiri dari pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, Komnas HAM sudah ada sebelum Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Perspektif HAM di tengah masyarakat masih jauh dari yang diharapkan.